warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ketua STI Sirajul Falah Bogor, Bapak Kaimuddin MSI. Yang saya hormati para Wakil Ketua STI Sirajul Falah Bogor, Wakil satu bidang akademik, Wakil dua bidang keuangan, dan Wakil tiga bidang kemahasiswaan, dan Ketua Panitia PLPK tahun akademik 2025 Pak Fuad. Yang saya hormati DPL PLPK, Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Dan yang saya banggakan seluruh peserta PLPK STI Surajul Falah tahun akademik 2025-2026. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, hingga para pengikutnya sampai akhir zaman. Teman-teman peserta PLPK, seperti kita ketahui bahwa pada siang hari ini adalah agenda eh, pendampingan atau monitoring dan koordinasi antara peserta PLPK dan DPL untuk kelancaran kegiatan PLPK tahun ini. Pertama, kita kita berikan penyampaian kepada mohon izin Pak Fuad sebagai Ketua Panitia PLPK tahun 2025. eh, Sambutan yang disampaikan oleh Pak Fuad, saya persilahkan. Baik, eh, terima kasih Pak Alkmansyah yang sudah mempersilahkan eh, memberikan waktu untuk saya menyampaikan sambutan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Ketua STI Sirajul Falah, yang terhormat para wakil ketua, wakil ketua satu bidang akademik, wakil ketua dua bidang administrasi, dan wakil ketua tiga bidang keuangan. Juga yang saya hormati para dosen pembimbing lapangan PLPK tahun 2025, dosen, ya, dan tentu saja yang saya banggakan yang para mahasiswa peserta praktik lapangan profesi keguruan STI Sirajul Falah tahun akademik 2025-2026. Alhamdulillah tepat pada tanggal 5 November hari ini ya, kita sudah memasuki atau akan tiba pada bulan kedua ya, bulan kedua PLPK gitu. Kita masih ingat bahwa ketika tanggal 13 ya, 13 September pembukaan dan pelepasan peserta, kemudian
pada tanggal 22 September, ya, rekan-rekan semua memulai pelaksanaan PLPK. Jadi ini sudah masuk pada bulan kedua ya masa pelaksanaan praktik lapangan profesi keguruan. Dalam perjalanannya panitia meyakini bahwa mungkin ada banyak hal yang harus kita diskusikan, yang harus dikoordinasikan, ya, baik itu terkait pelaksanaan atau terkait penilaian dan juga terkait nanti pelaporan. Ya. Kita masih punya cukup banyak waktu ya dalam jadwal yang sudah di-share bahwa pelaksanaan PLPK itu mulai 22 September sampai dengan 18 Desember 2025. Artinya kita masih ada waktu efektif sekitar kurang lebih 2 bulanan ya waktu efektif pelaksanaan PLPK. Ya mungkin dari teman-teman ada yang sudah pertemuannya ada yang sudah 20 atau mungkin belasan dan yang lain-lain. Ya. Nah dengan kondisi demikian, ya, pada pertemuan hari ini panitia dan juga para dosen khususnya wakil ketua bidang kurikulum ingin melaksanakan sosialisasi ataupun sebagai media untuk koordinasi terkait pelaksanaan PLPK. Kami mengakui bahwa hal-hal ya banyak yang dipertanyakan, banyak yang harus dikoordinasikan dengan para DPL dengan panitia. Nah, mungkin di sini waktu yang tepat untuk rekan-rekan semua untuk menyampaikan bagaimana dinamika PLPK selama kurang lebih 2 bulan ya yang sudah terlewat. Berikutnya, selain pelaksanaan PLPK juga ada pembelajaran bagi mahasiswa semester 5 ya, bagi mahasiswa semester 5 yang memang pembelajaran ini mata kuliah yang terintegrasi dengan PLPK ya. Kita tahu semua ada 4 mata kuliah yang terintegrasi dengan PLPK, yaitu filsafat pendidikan Islam, kemudian pengembangan kepribadian guru, ya, kemudian juga pengembangan kurikulum PAI, ya, ada 4 itu. Nah, alhamdulillah minggu ini kita melaksanakan UTS, itu artinya bagi dosen-dosen pengampu mata kuliah yang terintegrasi dengan PLPK, ya, mungkin UTS ini menjadi akhir dari pembelajaran teoritis ya. Nanti ke depannya rekan-rekan yang PLPK akan melaksanakan ya atau akan mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan pada mata kuliah tersebut untuk diimplementasikan ya pada pelaksanaan PLPK. Nanti penilaiannya mungkin akan ada khusus meskipun pada dasarnya itu diserahkan kepada para dosen pengampu ya, baik itu menggunakan pola portofolio atau jurnal harian dan sebagainya. Nah, jadi rekan-rekan semua ya, kami berharap ya rekan-rekan peserta PLPK tahun 2025 ini bisa melaksanakan PLPK dengan sebaik-baiknya, fokus ya, meskipun meskipun lokasinya di tempat ngajar, tapi kita berharap itu tidak mengurangi fokus dan tidak mengurangi keseriusan rekan-rekan semua melaksanakan PLPK. Saya kira itu yang bisa disampaikan ya, Pak Rohmansyah. Ya, mudah-mudahan ya hari ini kita banyak informasi, banyak pengetahuan ya yang bisa kita Halo, aku Fatin, muridnya Bu Nadia. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Terima kasih kepada Bapak Fuad yang sudah memaparkan eh, eh, arahan dan sambutannya. Eh, Selanjutnya eh, eh, pemaparan teknis dan monitoring PLPK oleh Dr. Edi MPDI. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua STS Udin Falah, Kaimurin MSI, Kapolri, para wakil ketua, wabil khusus kepada pembawa acara, rekan-rekan dosen, teman-teman DPL semua yang hadir pada sinkronus ya, Zoom pada siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kegiatan kita baik selaku dosen pembimbing lapangan, selaku dosen maupun selaku mahasiswa yang di semester ini sedang melaksanakan kegiatan PLPK, praktik pelatihan profesi keguruan yang tersebar di beberapa sekolah madrasah di sekitar Bogor, di luar Bogor, maupun di tempat-tempat lain. Teman-teman sekalian, terkait dengan pelaksanaan PLPK ini, siogianya memang sudah ada monitoring yang dilakukan oleh dosen ya, DPL terkait dengan pelaksanaan kegiatan PLPK. Nah, kemudian pelaksanaan praktik latihan profesi keguruan tahun ini agak berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya dibatasi hanya sekitar 9 kali pertemuan. Ya, jadi 7 pertemuan rutin di kelas mengajar, 1 pertemuan kegiatan ekstrakurikuler, dan 1 pertemuan itu ujian. Nah, pada saat ini dibatasi oleh waktu ya, sehingga pelaksanaan PLPK disesuaikan dengan perhitungan kalender itu sekitar 19 kali pertemuan tatap muka di kelas ataupun di tempat di mana kita melaksanakan pembelajaran, kemudian 4 kali pembimbingan terhadap kegiatan ekstrakurikuler dan 1 kali ujian. Jadi itu yang memang perlu diperhatikan. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu di awal-awal kita sudah mensosialisasikan terkait dengan rentang waktu perkuliahan, tentang waktu pelaksanaan PLPK. Nah, terkait dengan rentang pelaksanaan PLPK itu, maka muncullah kemudian hal-hal yang terkait dengan waktu pelaksanaan. Nah, kalau ini layar monitor saya mungkin bisa dilihat ya, tentang waktu pelaksanaan PLPK sesuai dengan tabel berikut ya. Jadi pelaksanaan PLPK kita ini berakhir itu tanggal 18 Desember
2025. Nah, pada tanggal 18 Desember ini biasanya juga sudah berbarengan dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Nah, karena itu pada tanggal 18 Desember ini ketika ketika mahasiswa yang melaksanakan praktik latihan profesi keguruan sudah ada kalender akademik di satuan pendidikan itu libur, ya maka bagaimana ujiannya? Nah, kalau ujiannya sebenarnya dosen bisa saja meminta mahasiswa untuk melaksanakan praktik mengajar, ya, praktik mengajar di depan dosen, ya, baik itu ada di depan mahasiswa yang lain atau sejenisnya, untuk dilakukan sebuah ujian terkait dengan pelaksanaan PLPK ini. Karena 3 tahapan itu harus dilakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran. Nah, karena itu mungkin ada kesalahpahaman dari teman-teman yang lain, ada yang sudah mengajukan ujian, ya, mengajukan ujian. Nah, bagaimana kemudian ketika mereka itu sudah selesai dengan 1941 pertemuan itu, maka tetap mahasiswa itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan PLPK. Karena di awal sudah disebutkan bahwa pelaksanaan PLPK ini bukan hanya kegiatan mengajar, tapi juga bisa berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan pendidikan akademik di satuan pendidikan itu. Bisa saudara misalkan punya inisiatif, ya, sekolah tersebut perpustakaannya tidak tertata dengan rapi. Maka mahasiswa itu punya inisiatif untuk bagaimana merapihkan pustaka atau perpustakaan itu agar diminati oleh peserta didik. Itu juga bisa dilakukan karena itu satu bagian yang tidak terpisah dari pelaksanaan PLPK yang nantinya akan ditulis dalam laporan. Nah, kemudian kalau PLPK-nya itu bersifat kelompok, maka laporan-laporannya itu bersifat kelompok, ya. Laporannya bersifat kelompok. Ada laporan akhir, dan laporan akhir itu menjadi bagian yang tidak terpisah juga dari proses penilaian PLPK. Nah, kemudian pelaksanaan PLPK ini siogianya memang juga disurvei, bukan hanya oleh DVL, tapi juga oleh seperti wakil ketua, ya. Di sini kan ada 3 wakil ketua, 1, 2, dan 3. Ini mereka juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan eh, PLPK. Dan kemudian ketika melaksanakan PLPK-nya itu, ya, adalah yang bersifat mandiri, maka kemudian tetap juga memperhatikan ini, ya, memperhatikan rentang-rentang waktu yang diberikan ini. Kita tetap memperhatikan, ya, rentang waktu sehingga jangan sampai baru di bulan Oktober bulan-bulan yang lalu pelaksanaan belum selesai sudah mengajukan ujian. Nah, hal ini tentunya memang harus diperhatikan oleh peserta didik. Ya, jangan terlalu tergesa-gesa lah, ya. Berproses saja. Karena inti dari pelaksanaan VLPK itu adalah sebuah proses. Dan yang terpenting adalah bahwa teman-teman mahasiswa itu setiap kali melaksanakan praktik, ya, memiliki administrasi pendidikan dan hasilnya itu sudah ada di tangan, ya, artinya sudah siap untuk dilaporkan. Nah, ini pertama terkait dengan pelaksanaan PLPK yang terkait dengan rentang waktunya. Nah, kemudian tentunya kita juga di sites yang saya bagikan itu, yang diberikan itu, ya, nah, itu saudara bisa mengklik buku panduan untuk praktik latihan profesi keguruan. Di situ dibaca, ya, dibaca di bagian akhir itu juga ada teknik pelaporan, ya, ada teknis pelaporan. Kalau tidak salah di halaman 22, ya. Ada di sini adalah
penilaian kinerja mahasiswa, kemudian ada apa namanya laporan, ada format laporan akhir PLPK. Ya, ini nanti silahkan dibaca. Kemudian apa saja template-nya, karena memang saya tidak membuat aturan secara spesifik, covernya harus begini, kata-katanya seperti ini, tapi ada panduan-panduan yang sifatnya umum, ya, pada halaman 22 itu. Nah, coba kita lihat juga. Di sini juga di buku panduan juga ada rentang waktunya, juga ada yang terkait juga dengan laporan, ya, halaman 22 kalau tidak salah, ini ada laporan, ya, pelaporan. Nah, ini di pelaporan ini. Ini pelaporan LPK, laporan harian. Ini tentunya saudara mengisi laporan harian itu setiap kali melaksanakan VLPK pada link yang sudah diberikan. Pada gambarnya ada gitu ya. Dicatat itu adalah sebagai catatan. Tapi laporan mingguan, kemudian ada laporan akhir PLPK. Nah, struktur laporan itu ada halaman judul, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, bab 1 tentang apa, bab 1 pendahuluan, isinya apa, latar belakang menjelaskan pentingnya PLPK dan konteks pelaksanaan di sekolah dan seterusnya. Ada bab 2 teorinya bagaimana, bab 3 metodologi pelaksanaan PLPK seperti apa, tempat, waktu, subjek dan objek kegiatannya apa, desain kegiatannya apa, kemudian alat dan bahan media pembelajarannya apa. Nah, ini ketika berkelompok disusun berdasarkan kelompok. Tetapi ketika melaksanakan PLPK secara mandiri, ini setiap orang ya bersifat mandiri. Nah, nanti ada akhirnya itu ada saudara mengupload ya, baik bersifat kelompok maupun bersifat mandiri akan ada link yang disertakan untuk laporan ini. Yang keempat itu ada hasil pembahasan tadi, kemudian ada bab 5 refleksi dan saran, kesimpulan, dan kalau memang ada pustaka pasti ya dalam setiap tulisan itu laporan itu ada daftar pustaka. Nah, silahkan lampiran-lampirannya itu berupa RPP, observasi mengajar, laporan harian mingguan ya. Ini sifatnya sampel saja, foto kegiatan sampel saja, nggak mungkin semuanya disertakan. Kemudian juga dokumen-dokumen yang mendukung. Nah, itu di buku panduan itu ada. Kemudian di sini juga ada format penilaian. Nah, format penilaian ini sebenarnya banyak yang bertanya apakah per item atau satu-satu. Nah, saya menyampaikan ini kalau memang guru pamongnya ingin satu item silahkan. Kalau memang mau rata-rata saja ya silahkan. Jadi silakan saja, karena kalau per item itu tinggal dihitung saja rata-ratanya. Berapa item totalnya, nanti dibagi dengan total item yang diisi. Atau bisa sekaligus saja. Ini harus dimiliki oleh setiap mahasiswa melaksanakan praktik ya, latihan profesi keguruan. Nah, saya pikir hal-hal ini sudah paham. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan kembali adalah bahwa nanti di sini para dosen itu nanti mengisi ya penilaian oleh dosen. Ya, nanti di sini ada penilaian oleh dosen, dan terakhir itu ya ada sifatnya ujian mahasiswa dengan dosen dengan membawa berkas-berkas yang diujikan. Nah, contoh di sini ada form penilaian mahasiswa. Di form penilaian mahasiswa ini yang berhak mengisinya adalah dosen, ya. Atau juga kalau memang dosen ada kesulitan bisa dilakukan oleh admin kampus, ya, oleh Pak Rohmansah ataupun Sahril ataupun yang memiliki akses untuk mengisi ini. Tidak semua bisa mengisi. Nah, ini ada saya tulis nomor itu juga ada namanya dan dengan nomor ulang lagi ini biar mengetahui siapa nomor keberapa dan DPL-nya. NIM-nya juga belum terisi ya. Nanti akan diisi oleh DPL karena nantinya juga kalau seandainya memang DPL kesulitan untuk menilai mahasiswa, maka mahasiswa yang bisa bergerak untuk memperoleh nilai ini. Karena nanti akan ada format sifatnya mandiri,
yang telah ditandatangani oleh dosen dan itu bisa menjadi nilai mahasiswa. Nah, misalkan ada Muhammad Alfirizki. Nah, nanti akan ditulis NIM-nya, DPL pembimbingnya adalah Dr. Zainal. Nah, di sini harus ditulis nilai apanya? Nilai pertemuan di kelasnya itu ada 19 ya. 19 itu ada RP1 pertemuan ya, pertemuan kelas 1 ini ada 19 pertemuan. Ini harus masuk semuanya. Maka kemudian di sini kalau mahasiswa sudah melakukan pelaksanaan pertemuan 19 bisa dilihat di nilainya. Di nilainya itu kan sifatnya terbuka. Mana nilai yang kemungkinan paling rendah. Ketika nilainya itu rendah, maka mahasiswa boleh mengajukan kembali untuk mengadakan kepada guru pamongnya untuk dinilai kembali. Nah, kemudian itulah yang digunakan. Yang penting pertemuan ini 19. Nanti akan ada jumlah dan rata-ratanya. Nah, jumlah pertemuan total itu adalah menyumbang 60% dari total akhir penilaian, ya, penilaian. Kemudian ada lagi di sini yang keempat, ada 4 item lagi terkait dengan pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler. Ini ada pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler 1 nilainya berapa. Pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler 2 nilainya berapa. Sampai dengan 4. Nanti akan ada rata-rata dan totalnya ini adalah 20% dari total nilai. Nah, kemudian ada ujian. Nah, ujian ini adalah menyumbangnya 20%. Maaf, ini sebenarnya bukan 20%, tapi 10%. Ya. 10% ya, 10%. Ya. Kemudian berarti kurangnya 10%-nya adalah laporan. Nanti ada format tambahan, ada laporan. Ya, ada menyerahkan laporan, itu kontribusinya adalah 10% dari total nilai. Nilai ini menggunakan rentang 1 sampai 4. Ya, kalau 4, 3,5 sampai 4 itu nilainya adalah A. Di bawah 3,5 itu nilainya adalah B. Nah, itu ya. Terkait dengan POM penilaian mahasiswa ini dilakukan oleh DPL, dosen pembimbing lapangan, yang nanti aksesnya akan diberikan kepada DPL ya ketika DPL itu ingin menilai. Nah, selanjutnya yang kedua, mahasiswa pun boleh mengklik lembar konfirmasi ya. Jadi mahasiswa itu menghadap kepada dosen, kemudian ini kan ada dosennya karakternya beragam ya, tidak sama ya. Lembar konfirmasi ini bisa diklik oleh setiap masuk PLPK, kemudian diunduh di perangkatnya masing-masing, ya, diunduh di perangkatnya masing-masing setelah semua laporannya selesai. Nah, terutama yang laporannya sifatnya yang melaksanakan PLPK mandiri. Nah, ini ada format-format yang harus dinilai. Nama mahasiswa, kemudian ada NIM-nya, ada tempat melaksanaan PLPK-nya, ada dosen pembimbing lapangannya. Kemudian di sini ada terkait dengan apa namanya, terkait dengan nilai pertemuan kelas. Sama seperti tadi, ini pertemuan 1 sampai 19. Terus ada lagi yang B ini tentang pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Ini diambil dari nilai. Nilainya berapa? Di sini pertemuan keberapa? 1, 2 sampai ke seterusnya ya. Ini ada sampai 4 sebenarnya, tidak sampai 5. Nanti rata-ratanya berapa? Ya. Nah, kemudian juga yang selanjutnya itu ada nilai ujian. Nah, ujian ini tentu harus dihadiri oleh DPL, dosen pembimbing akademik. Kalau memang di sekolahnya masih melaksanakan proses pembelajaran, sudah melaksanakan ujian, ya maka silakan saja. Nah, dosen di sini memberi nilai, formatnya hampir sama dengan nilai yang diberikan setiap hari itu. Nah, nanti dosen di sini ketika ujian ini kan yang mengawasi tidak dosen saja, tapi dengan guru pamong. Nah, ketika guru pamong nanti mengawasi, kemudian eh, de- eh, uj- eh,
dosen juga mengawasi, maka ada 2 berkas tuh. Pertama berkas dari guru pamong, yang kedua berkas dari dosen. Maka kemudian yang diisi di sini adalah nilai dari guru pamong dan nilai dari dosen dibagi 2. Jadi nilainya rata-rata ada di sini. Nah, kemudian yang terakhir ini ada nilai laporan. Ini harus disertakan. Poin-poin ini ya, pertama pertemuan 1 sampai 9, kegiatan ekstrakurikuler, nilai ujian, kemudian laporan ini sifatnya wajib. Walaupun nilainya tinggi tapi laporannya tidak ada, ya tetap aja harus mengulang. Nah, itu maksud saya hal-hal yang terkait dengan laporan apa namanya laporan PLPK. Dan laporan itu ya berbentuk HUD, ya, artinya fisik, dijilid yang rapi, yang bagus, warnanya kalau tahun yang lalu warna kuning ya, tapi nanti diserahkan kepada kebijakan ketua pelaksana, mungkin akan membuat template covernya seperti apa, warnanya seperti apa, nanti itu diserahkan sebagai bukti ya, sebagai bukti kamu sudah melaksanakan kegiatan PLPK. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu juga disampaikan kepada teman-teman semua untuk bisa memahami ya hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan PLPK. Nah, kemudian ya sebagai catatan ya teman-teman sekalian, ini tentunya setiap mahasiswa memiliki kondisi fisik yang berbeda. Ada yang memang sehat, fit terus ya, ada yang juga memang memiliki kondisi-kondisi keterbatasan. Nah, karena itu ketika teman-teman mahasiswa punya penyakit atau kendala-kendala tertentu, diskusikanlah dengan DPL. Kemudian juga kami ini kan tidak tahu kalau memang tidak diberitahu. Komunikasikan dengan DPL, tentunya juga DPL juga akan minta tanda bukti bahwa saudara misalkan punya keluhan atau kendala-kendala tertentu. Kenapa? Karena memang saya khawatir gitu ya, ada kejadian-kejadian yang tidak terduga yang kemudian menyalahkan kegiatan-kegiatan PLPK ini. Karena kegiatan PLPK ini sudah berjalan sesuai dengan standar ya. Artinya melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yaitu sudah seperti pelaksanaan sebagai seorang guru. Jadi saudara diarahkan oleh rekan-rekan dosen semuanya ini ke depan itu menjadi seorang guru yang memang profesional. Dia sudah siap menjadi seorang guru, karena itu mengajarnya ya memang ada tahapan prosedurnya. Dan kalau itu dianggap sebagai sebuah beban yang berlebihan, ya memang standarnya seperti itu. Tetapi ketika saudara memiliki kendala-kendala tertentu, sakit atau apa, ya hubungilah dosen DPL-nya, jangan memaksakan. Karena memang ini penting ya, kalau dosen tidak diberitahu, ya tidak tahu. Tapi kalau memang punya kekhususan sendiri, ya mungkin ada hal-hal yang perlu disikapi sehingga perlakuannya tidak sama dengan yang lainnya. Nah, jadi ini sebagai upaya preventif ya, pencegahan terhadap hal-hal yang memang tidak diharapkan. Nah, itu ya terkait dengan pelaksanaan PLPK, dan jangan lupa teman-teman semua ini untuk berkabar kepada DPL-nya. Saya pikir setiap kelompok itu punya grup-grup tersendiri dengan DPL. Ya, kabarkanlah hal-hal yang terkait kendala jika ada, nah, ataupun terkait dengan bagaimana kira-kira untuk monitoring pelaksanaan PLPK oleh DPL di satuan pendidikan masing-masing. Nah, itu saja mungkin ya hal-hal yang perlu disampaikan. Nah, hal-hal yang perlu disampaikan itu nanti bisa diklik ya di Sites, seperti saudara mengklik kehadiran ada di halaman itu ya, di Sites yang saya bagikan itu, tinggal klik panduan tenggat waktu ataupun konfirmasi mahasiswa. Nah, konfirmasi mahasiswa kepada dosen itu sifatnya silakan diunduh saja untuk kemudian bisa konfirmasi ke dosen terkait penilaian, dan juga para dosen juga nanti diarahkan ya untuk bisa mengisi nilai yang sudah disiapkan itu. Kalaupun tidak diisi, ya walaupun mahasiswa sudah PLPK-nya sudah selesai, dosennya tidak mengisi, maka dianggap memang belum selesai
melaksanaan PLPK walaupun pelaksanaan PLPK-nya sudah ditutup karena intinya adalah bahwa mahasiswa sudah dinilai dan nilainya adalah minimal B. Nah, karena itu ketika mahasiswa dapat nilai C, yaitu bagaimana caranya diulang ataupun kebijakan-kebijakan dosen untuk nilainya minimal B. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi, MPDI yang telah memaparkan pemaparan teknis dan monitoring PLPK tahun 2025-2026. Selanjutnya, saya akan buka sesi tanya jawab dan diskusi kepada seluruh peserta PLPK. Kami saya buka apabila ada yang ingin menyampaikan, silahkan pemaparannya, eh, silahkan angkat tangan dan dibuka mikrofon dan layar 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 ininya ya. Nah, di sini sudah ada Anania ya, Anania Rusdiana Putri. Silakan dibuka mikrofonnya dan silakan mengajukan pertanyaan. Atau Destia Laila, silakan dibuka mikrofon dan videonya gitu. Oke, Bapak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, saya ingin bertanya, kalau untuk ujian itu kita ngawas ujian apa kitanya yang ujian, Pak? Atau bagaimana? Mungkin teman saya di kelas saya pada nanya seperti itu. Untuk ujian itu kitanya yang dites oleh dosen atau kitanya menunggu karena kan kita PLPK itu sampai anak-anak itu ya kalau yang di tempat saya kan kebetulan saya PLPK sendiri. Akhir November itu sudah masuk UAS, Pak. Nah, itu kita tunggu dulu kan sampai ujiannya itu kita ujian di sekolah apa kitanya yang dites oleh dosen pembimbing, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya teknis ujiannya Bu ya, seperti apa gitu? Oke, Benar, Bapak. terkait kondisi di sekolah yang memang berbagai macam eh, kegiatan di sekolah tersebut Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Selanjutnya silakan ada lagi pada peserta PLPK. Ada? Ada Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, eh, saya atas nama Aji Catur Pamungkas dari kelas A2 siang. Mohon izin bertanya, untuk permasalahan nanti ujian, itu teh apakah kita harus menunggu jadwalnya atau kita apa namanya nggak harus menunggu jadwal kita udah bisa ujian? Ini tuh aja pertanyaan dari saya. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini juga hampir sama ya, terkait pertanyaan tadi yang pertama. Jadi, teknis dan jadwal ujian, seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Oke, terima kasih, Aji Catur. Selanjutnya, Saya ada Pak, lagi? Ya, Bimo Susino. untuk tadi yang menyertakan link
untuk mandiri dan kelompok maksudnya gimana Pak itu Pak? Ya, ada jam berapa? Pertanyaan berapa? Terserah aja. Oh. Baik, terima kasih Pak. Oke, langsung aja saya ambil alih ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada 3 yang bertanya terkait dengan ujian. Nah, pada intinya mahasiswa yang melaksanakan PLPK itu menyesuaikan dengan kalender akademik yang ada di sekolah atau madrasah. Ketika di kalender akademik bulan November itu adalah UAS atau ujian akhir semester, ya silakan saja dilaksanakan. Tapi bagaimana mahasiswa kok belum ujian? Ya nanti terkait dengan ujian itu dosen Baca bisa dulu apa? memanggil mahasiswa yang tersebut untuk bisa mengajar ya, seperti di micro teaching ya, mengajar untuk kemudian menilai dengan melengkapi perangkat-perangkat pembelajarannya itu bisa dilakukan. Nah, kemudian ini di awal ketika sosialisasi pernah saya sampaikan terkait apakah ujian itu menunggu, tidak menunggu. Ujian itu dilakukan atas konfirmasi mahasiswa ke dosen. Jadi pertanyaannya begini, yang tahu pertemuannya itu sudah berapa siapa? Dosen atau mahasiswa? Tentunya adalah mahasiswa. Nah, karena kita ini terbatas dengan waktu, rentang waktu, maka kemudian pelaksanaan ujiannya itu mahasiswa memberitahu kepada dosen terkait dengan pelaksanaan ujian itu pun manakala dalam satu kelompok itu sudah selesai semuanya. Ya, jadi nanti jadwalnya yang buat jadwal siapa? Mahasiswa. Kemudian mahasiswa mengkonfirmasi kepada dosen. Ya, bukan dibalik. Ya, ini kan sifat pembelajarannya pembelajaran yang profesional sebagai seorang guru ya. Jadi saudara sudah 19 kali pertemuan, sudah 4 kali pembinaan terhadap kegiatan ekstrakurikuler, tinggal ujian. Ujiannya belum. Ini teman-teman yang lain sudah semua belum pertemuannya. Kalau belum, ya bagaimana caranya untuk menunggu teman-teman itu sudah selesai. Ketika sudah selesai dan proses pembelajaran masih berjalan, jadwalkan ujian ya. Jadwalkan ujian, kemudian konfirmasi kepada DPL ya untuk melaksanakan ujian di tempat di mana mahasiswa melaksanakan praktik ya. Nah, bagaimana kemudian kalau pelaksanaannya ini mandiri? Nah, ketika pelaksanaannya mandiri, ketika itu terjangkau oleh dosen, ya silakan saja. Tetapi terkadang dosen meminta ya, silakan saudara mengajar, lengkapi administrasinya, kemudian buat rekaman. Durasinya nggak usah lama-lama, 10 menit, ya, misalkan ketika mengajar itu. Nah, silakan nanti saudara melaksanakan mengajar, kemudian nanti ada proses rekamannya. Nah, kemudian setelah proses rekaman itu mungkin dilanjutkan dengan wawancara dosen dengan mahasiswa, bisa melakukan menggunakan Google Meet, Google Zoom antara dosen itu dengan mahasiswa terkait untuk mengambil nilai ujian. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi tidak harus ya dosen ini, misalkan saudara melaksanakan VLPK di luar kota, ya nggak mungkin dosen-dosen terbang ke sana. Ya, tapi ada hal yang bisa memudahkan dan tentunya ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jadi itu mungkin jawaban dari 3 penanya tadi ya. Ada lagi mungkin silakan Bang Rohmansyah, Pak Rohmansyah, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak Dr. Reddy. Ini jelas ya dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan ketiga. Untuk selanjutnya, eh, mungkin barangkali ada di antara teman-teman yang ingin bertanya atau
mendiskusikan permasalahan yang ditemukan di lapangan, mangga silakan. Buka mikrofon, video, silakan. Mohon izin, Bapak. Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Bapak. Sedikit saya ingin bertanya terkait dengan sistem penilaian dari DPL, Pak. Ya, tadi kan dijelaskan sama Bapak Edi terkait dengan penilaian semua, baik dari pertemuan 19, kemudian eskul, dan juga ujian. Nah, itu sistemnya bagaimana, Pak? Apa nanti after semua selesai PLPK dan ujian, atau bisa kita cicil nih setelah seminggu selesai, atau pertemuan 1 minggu selesai kita bisa nyicil ke DPL, atau nanti setelah semuanya selesai baru gitu, Pak? Jadi sistem penilaian itu, Pak. Karena kan nanti kita menyerahkan from observasi dari guru pamong ya, Pak, itu, Pak, ya. Ya, baik, terima kasih. Ini yang ditanyakan yaitu sistem penilaiannya ya, dari awal sampai akhir, seperti apa modelnya. Oke, mungkin kita tambah lagi nih pertanyaan. Mohon izin, Pak. Ya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelas C1, kebetulan PLPK ini saya mandiri gitu, Pak. Jadi di tempat saya pelaksanaan PLPK, besok itu sudah mulai pertemuan terakhir di kelas. Nah, tapi nanti minggu depan itu saya masuk jadi sebagai penguji gitu, penguji ujian. Apakah itu bisa sebagai bagian dari pelaksanaan PLPK untuk ekstrakurikuler? Boleh nggak, Pak, dimasukin ke laporan ekstrakurikuler gitu? Ya, baik. Jadi maksudnya Jadi kegiatan yang saya lakukan di sekolah sebagai penguji boleh tidak saya cantumkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler gitu, Pak? oh gitu. Ya, baik. Ya, mungkin satu lagi. Ada yang mau menambahkan? Nggak ada. Oke, baik. Ya, jadi yang pertama itu sistem penilaian ya, dari pertama dari awal sampai akhir, lalu selanjutnya ketika ujian, ketika peserta PLPK sekaligus menjadi penguji gitu. Iya, Pak. Kalau di tempat saya kan ada ujian lisan. Itu bisa nggak gitu, maksudnya dimasukin ke laporan untuk kegiatan PLPK ekstrakurikuler gitu. Oke. Mungkin itu Pak Dokter. Ya, terima kasih. Yang pertama, terkait dengan sistem penilaian yang saudara bawa setiap hari ketika melaksanakan pertemuan-pertemuan itu sebenarnya formatnya sama dengan nilai yang nanti akan diujikan. Karena itu terkait dengan standar-standar profesi seorang pendidik atau guru, ya. Jadi nilainya itu formatnya sama. Jadi dosen itu hanya mengkonfirmasi terkait dengan rata-rata nilai yang pernah saudara dapatkan, ya, saudara dapatkan untuk dijadikan rata-rata di nilai akhir. Nah, kemudian yang kedua, ketika saudara menjadi penguji, bisa nggak itu dijadikan kegiatan ekstrakurikuler? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena kegiatan ekstrakurikuler sangat berbeda dengan kegiatan ujian atau penguji. Kegiatan ekstrakurikuler itu kegiatan yang ada di luar, ya, jam pelajaran sekolah untuk pembinaan karakter, akhlak, dan lainnya sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah. Ketika saudara jadi penguji, maka itu tidak termasuk kriteria
pembinaan terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Kecuali saudara misalkan ditugaskan oleh pembina ekstrakurikuler untuk menggantikan dia melanjutkan bahasan tentang apa kegiatan ekstrakurikuler itu jelas. Nah, jadi jawabannya itu ya, ketika saudara menjadi pengawas, menjadi penguji, itu bukan bagian dari kegiatan penilaian PLPK, tapi hanya bagian dari tugas tambahan saja. Karena tugas tambahan itu seperti saudara menjadi staf administrasi misalkan, kemudian menjadi pustakawan misalkan, menjadi guru piket, itu kan tidak tercatat, tapi menjadi bagian yang tidak terpisah tambahan dari PLPK. Nah, itu mungkin jawabannya ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Nanti saya cukup sekian dulu, mungkin dilanjutkan oleh Kaprodi, Pak Kaprodi, Pak Fuad Hasan, kandidat doktor. Ini ada hal yang disampaikan, mungkin disilakan Pak. Saya silakan dulu ke host. Silakan Pak Omen. Oh, ya, Mungkin baik, terima kasih Pak Dr. Edi yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Untuk selanjutnya, eh, mungkin apa ada lagi yang ingin disampaikan atau didiskusikan atau ditanyakan atau ditambahkan? Izin bertanya. Izin Bapak. Ya. Berarti kan untuk penilaian itu sifatnya nanti di akhir ya Pak ya. DPL itu hanya merangkum dari hasil nilai observasi guru pamong itu gitu Pak ya. Ya, gimana Pak Fuad? Baik, sedikit ya Pak Romansyah. Siap. Yang pertama terkait teknis ujian, seperti mana biasanya ujian PLPK itu yang diuji itu adalah praktik profesi mengajarnya. Sekali lagi ya saya ulangi bahwa yang diuji, yang disebut ujian PLPK itu berarti praktik mengajar teman-teman. Jadi ketika ada di jadwal PLPK yang sudah kita baca bersama-sama itu, di situ ada jadwal ujian. Nah, yang maksud ujian di situ adalah teman-teman mengajar seperti biasa, hanya saja bedanya dihadiri oleh DPL dan guru pamong. Jadi teman-teman ngajar, di depan teman-teman tuh ada guru pamong dan ada DPL. Itu yang disebut ujian ya, jangan salah paham. Itu yang pertama ya. Nah, disitulah nanti guru pamong dan DPL diberikan form penilaian. Gitu, form penilaian ujian. Nah, sementara RPP dan sebagainya itu kan dinilai oleh guru pamong pada setiap pertemuan, meskipun pada praktiknya biasanya suka sekaligus di pertemuan akhir. Tapi prinsipnya setiap pertemuan di situ ada RPP, maka dinilai oleh guru pamong. Nah, sementara ketika ujian, maka yang menilai adalah DPL dan guru pamong. Berdua ini mereka menghadiri ya, ada di kelas ketika teman-teman mengajar. Kira-kira begitu ya. Itu apa namanya? Ujian dalam PLPK. Berikutnya tadi dari Alfa ya. Bagaimana Alfa yang Penilaian. Ya. Nah, untuk penilaian juga sama. Di panduan itu ada standar umum penilaian ya. Bahwa nanti ada form penilaian
itu ada 3 bagian besar yang dinilai, ya, mulai dari eh, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian dan seterusnya, dan akan ada item-item dan seterusnya. Saya kira itu ada di panduan ya. Nanti itulah yang akan dinilai beserta besaran nilainya 1, 2, 3 sampai 4. Nanti apa namanya? Nanti DPL dan guru pamong ketika ujian menilai itu. Misalkan item kepribadian, ya, misalnya membaca salam ketika memulai mengajar, kemudian juga pengelolaan kelas yang dan seterusnya. Nanti itu kan dinilai ya item-item itu 1 sampai 4. Gitu. Nah, nanti akan dijumlah oleh si penilai. Nah, setelah itu baru nanti itu dikumpulkan sebagai lampiran di laporan. Itu. Nah, adapun setiap pertemuan, misalnya RPP dan sebagainya, itu juga dinilai oleh guru pamong kalau itu. Ya, dan itu juga dilampirkan ketika menyusun laporan. Gitu. Jadi intinya penilaian, ya, setiap kali pertemuan itu ada penilaian dari guru pamong, meskipun pada praktiknya biasanya suka sekaligus, ya, suka sekaligus dinilai gitu. Nah, adapun untuk ujian itu hanya sekali dinilai oleh DPL dan guru pamong. Ya, kira-kira begitu ya rekan-rekan semua. Itu teknis sekali, teknis dari ujian dan juga penilaian. Ya, adapun tadi saya memperkuat dari Pak Dr. Edi bahwa ujian harus sesuai dengan penjadwalan yang sudah kita sosialisasikan ya. Jadi artinya kalau memang apa namanya, kalau memang sekarang sudah menjadwalkan ujian, ya nanti di jadwal yang sesungguhnya juga bisa lagi. Gitu. Karena kenapa? Karena ini terkait dengan kesiapan para DPL, ya, kesiapan para DPL. Oke, saya kira itu dari saya sedikit ya, Pak Rohmansyah. Ya, baik, terima kasih Pak Fuad yang telah menambahkan dan mempertajam ya eh, penjelasan yang disampaikan. Sudah 1 jam berlalu. eh, Mungkin ini eh, terakhir ya. Ada yang mungkin ingin disampaikan atau ditanyakan satu lagi ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lili Rustandi, Pak, dari semester 5B. Izin bertanya, untuk yang kegiatan eskul, apakah les seperti tahfiz ataupun matematika, TIK itu bisa masuk ekstrakurikuler atau tidak, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, eh, Kang Lili. Pertanyaannya eskul, salah satu eskul tahfiz itu dan lainnya bisa termasuk atau tidak gitu. Eh, Silakan Pak Fuad. Ya, ada Pak Edi, silakan Pak Edi yang Oh, lebih. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya gini, untuk kita bisa mengetahui apakah kegiatan itu ekstrakurikuler atau tidak, itu kita bisa lihat di dokumen kurikulum sekolah. Sekolah itu ada dokumen kurikulumnya. Apakah kegiatan ekstra seperti tahfiz itu termasuk kegiatan ekstrakurikuler atau intrakurikuler? Kalau kegiatan intra yang tidak terpisahkan
dari kegiatan belajar, maka bukan ekstrakurikuler. Maka kita harus memahami dulu apa itu kegiatan ekstrakurikuler. Itu sebuah kegiatan dilakukan di luar jam pembelajaran sekolah yang memiliki keterkaitan untuk peningkatan karakter peserta didik ya dan lain segala macamnya. Nah, jadi sederhana saja sih kita konfirmasi kepada guru atau kepada siapa waka kurikulum kegiatan ekstrakurikuler di sini ada berapa? Apakah pertama bisa pramuka, pencak silat, atau futsal, atau tahfidz? Apakah tahfidz dimasukkan ekstrakurikuler atau intrakurikuler? Ketika sudah ada kejelasan itu kegiatan ekstrakurikuler, ya silahkan itu dilakukan. Apa ciri-cirinya? Ada pembinanya. Jadi kalau tidak ada pembinanya, ya nggak akan bisa disebut ekstrakurikuler. Karena kegiatan ekstrakurikuler pun sangat terkait dengan penganggaran dari sekolah terkait dengan pembinanya. Maka itu disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler, ya. Bagaimana kalau tidak ada kegiatan tapi mahasiswa ingin membentuk kegiatan ekstrakurikuler, ya silakan. Tapi itu harus diakui dulu oleh siapa? Oleh sekolah bahwa ini adalah kegiatan ekstrakurikuler nanti dan kemudian bisa dilanjutkan setelah mahasiswa itu selesai melaksanakan PLPK itu silakan saja. Ya yang penting apakah kegiatan itu ekstrakurikuler atau tidak ada pengakuan dari sekolah. Kalau tidak ada pengakuan dari sekolah, ya itu berarti bukan kegiatan ekstrakurikuler. Macam-macam ya ekstrakurikuler itu ada yang umum itu pramuka, ada bela diri, ada PMR, Kepala Merahan Indonesia, ada ya termasuk tahfiz, ada hadroh, macam-macam ya. Bahkan sekolah itu ada yang lebih dari 20 kegiatan ekstrakurikuler. Nah, asal itu diakui, ya silakan aja. Ya, itu saja mungkin jawabannya. Baik, Silakan. terima kasih eh, Pak Dokter. Mungkin sini ada yang mau disampaikan untuk dosen pembimbing lapangan. Bu Heni mungkin mau menyampaikan, Bu Heni. Oh iya, silakan Bu. Ya, kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dr. Edi. Saya di sini tidak sebagai dosen ini ya, apa pembimbing lapangannya. Saya hanya memang mengajar di apa kelas ini, kelas PLPK gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah mengenai eh, apa jam perkuliahan saja untuk mahasiswa PLPK ya, karena kan seperti yang disampaikan pada saat rapat itu pertemuannya itu kan tidak seperti perkuliahan biasanya gitu ya, tapi di apa istilahnya digabungkan untuk beberapa kali pertemuan ya gitu. Apakah untuk pertemuan berikutnya di setelah UTS ini juga mahasiswa masih bisa mengikuti perkuliahan seperti yang dilakukan pada pada pertemuan sebelum UTS-nya, Pak. Kebetulan saya itu membagi jadwalnya itu di pertemuan sebelum UTS dan sesudah UTS. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya baik. Terima kasih Bu atas langsung kita serahkan pada Pak Dr. Redi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada beberapa memang mata kuliah yang disertakan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan VLPK. Nah, mata kuliah yang disertakan itu eh, adalah 50-50 ya. Artinya mereka pertemuannya 6 sampai 7 pertemuan. Setelah itu UTS dan selanjutnya adalah mereka melaksanakan tugas yang disertakan dalam melaksanakan PLPK. Contoh misalkan mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Maka selama 7 pertemuan mereka belajar teori-teori tentang pengembangan kurikulum PAI.
Nah, kemudian pertemuan ke-7 itu mereka ada UTS terkait dengan laporan. Nah, kemudian nanti ada perbaikan-perbaikan laporan dan diserahkannya pada Satwas. Nah, laporan itu adalah terkait dengan tugas mahasiswa yang sedang melaksanakan PLPK di satuan pendidikan masing-masing. Misalkan pengembangan kurikulum PAI ada, kalau tidak salah, ada 9 item tugas ya yang disertakan kepada mahasiswa di mana mereka milih salah satu saja dari 9 item itu mana yang ditugaskan terkait dengan mata kuliah pengembangan kurikulum. Dan setelah itu mereka hanya terjun di lapangan, kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan yang terkait dengan pelaksanaan PLPK. Jadi itu mungkin ya Bu ya. Jadi kesepakatan Pak Ketua dengan dosen-dosen yang pada saat di awal itu memang tidak full seperti mata kuliah lain karena mereka fokusnya dalam melaksanakan PLPK. Terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Mungkin itu sekedar jawabannya. Ya baik, terima kasih. Kasih Pak. Ya, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan hari ini kita lalui bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Dr. Edi dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia PLPK Pak Fuad dan dosen STAI Surajapala Bu Heni. Berakhir sudah rangkaian kegiatan hari ini. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot layar, kemudian sertakan dalam presensi atau kehadiran yang saya linknya saya kirimkan di chat ya. Nah, silakan. Terima kasih.